Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini. Aku akan membuat roti selembut kapas ya teman-teman. Caranya gampang. Rotinya tuh lucu banget ya. Ini tuh cuma pakai coklat aja untuk hiasan mata dan bibirnya. Dan ini cukup pakai loyang yang bolong ya, loyang tengahnya yang bolong. Jadi buletan itu kita penuhi dan kita kasih kakinya ini atau tangannya, kasih adonan yang kecil-kecil dua sehingga membentuk tangan atau kaki. Ini kalau di press dia akan melar tuh ya. Tuh ini lembut banget teman-teman. Jadi sangat lembut ya dan tidak sobek tuh. Jadi ini sampai 2-3 hari itu masih lembut tuh, percaya nggak sih? Pokoknya ini lembut sekali ya. Oke, simak aja. Yang pertama dilakukan adalah siapkan 3 sendok makan tepung terigu apa saja, protein rendah bisa, protein sedang biasa. Saya pakai 3 sendok makan protein sedang. Lalu kita masukkan kurang lebih 200 ml susu cair. Kita aduk-aduk dengan api kecil sampai seperti ini ya, sedikit menggumpal ya. Seperti ini sudah cukup. Kita matikan apinya. Lalu kita siapkan 2 butir kuning telur dengan 125 ml susu cair diaduk, dan ini 1 sendok makan air biasa dengan 2 sendok teh ragi ya. Dan ini ada tepung gula halus ya. Kita campurkan 3 sendok makan aja ke dalam 500 gram tepung protein tinggi. Aku pakai tepung Hilme Sri Boga, khusus tepung roti manis atau untuk pembuatan roti-roti ya. Jadi tepung terigu 500 gram ini kita aduk dengan setengah sendok teh garam dan 3 sendok makan gula halus ya. Pakai gula pasir juga apa-apa, tapi saya lebih suka pakai gula tepung biar tercampur rata. Terus kita biarkan ragi yang sampai mengembang dulu ya, karena kita bisa tahu raginya itu masih aktif atau tidak. Nah, ini campuran kuning telur dengan susunya kita campurkan, juga raginya juga kita masukkan, kita aduk-aduk. Yang terakhir itu kita campurkan margarinnya kalau memang yang lembek nggak apa-apa, bagus. Kita siapkan 4 sendok makan saja sampai kalis ya. Terus kalau mau menteganya atau butternya dicairkan dulu juga nggak apa-apa. Lalu kita aduk-aduk ya sampai rata. Ini kalau masih kurang lembek bisa ditambahkan butter 1 atau 2 sendok makan lagi. Jangan lupa campuran yang tadi ya, adonan tepung dengan susunya kita juga campurkan ke sini. Jadi semua diaduk sampai rata. Teksturnya itu memang agak lengket-lengket. Kita bisa tambahkan minyak sayur di telapak tangan atau 1 sendok makan saja juga nggak apa-apa, biar tidak terlalu lengket sekali ya. Metode, kalau orang sih bilangnya metode tangzong ya kalau nggak salah, itu kita menguleni berat. Jadi adonan yang masih lengket itu sebetulnya membantu rotinya doughnya ini kalis ya. Kalis itu kalau kita stretching itu kelihatan lebih ada windownya, lebih seratnya itu kelihatan tidak mudah sobek. Jadi kalau di stretch ya, ditarik tipis itu teksturnya kelihatan. Nah, ini kita diamkan selama 15 menit atau 20 menit kurang lebih sampai mengembang. Ini teksturnya begini ya. Tuh, kalau sudah mengembang itu, kalau kita sudah diamkan dia akan masih lengket-lengket. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini kita bikin adonannya kayak gini aja. Maaf ya yang mentahnya nggak sempat saya videoin. Ini buletan kecil dikasih isian coklat. Terus buletan kecil-kecilnya itu untuk kaki, tangan, kuping ya, untuk anak-anak seperti ini ya modelnya. Lalu kita siapkan coklat yang cair untuk menghias mata dan bibir. Ini udah mateng ya. Terus gimana sih kok bisa di atasnya itu
seperti mengkilap ya. Ini saya campur air 1 sendok makan, 1 kuning telur, dan 1 sendok teh gula halus ya. Kita aduk-aduk semua, baru kita olesin kalau sudah mengembang ya rotinya. Setelah kita proofing sekitar 15 menit atau 20 menit rotinya tuh mengembang, baru kita bisa oleskan dengan olesan kuning telur itu ya. Jadi seperti memanggangnya itu lamanya kurang lebih 30 menit tergantung oven masing-masing. Saya pakai oven tangkring aja. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kalau kita mau yang proofingnya itu lebih mengembang 2 kali lipat, maka kita biarkan sampai mengembang 2 kali lipat, artinya double ya, mengembangnya sampai full sekali seperti mau memenuhi loyang, baru kita baking ya, baru kita bakar seperti ini saya mengembangnya itu sampai full banget, sampai mengembang sampai memenuhi loyang ya, permukaan loyang, memenuhi permukaan atas loyang, itu berarti 2 kali lipat ya mengembangnya. Nah, ini kita kasih topping coklat ya, dark coklat compound, kita lelehkan, terus masukin ke piping bag, baru kita bisa hias mata dan mulutnya seperti ini. Ini juga adonan buletan aja kita atur ya, lalu kita kasih buletan kecil untuk kaki atau tangan ya, seperti ini. Ini gampang sekali teman-teman, yang penting harus betul-betul proofingnya tuh full, maka jadinya itu seperti yang saya bilang itu kapas ya, jadi proofingnya itu benar-benar. Tapi kalau misalnya untuk yang proofingnya nggak full langsung kita bake, itu biasanya permukaannya itu mulus ya, mulus. Kalau yang ini tuh agak mengkerut-kerut sedikit, berarti itu proofingnya bener-bener double proofing sekali ya, over proofing. Ini untuk roti. Tapi kalau memang untuk burger yang pengen atasnya itu mulus ya, kita proofingnya nggak sampai over banget gitu, nggak apa-apa. Nah, ini kalau dikeluarkan dari loyang tuh kayak gini teman-teman tuh ya. Jadi kalau untuk roti manis seperti ini ya, tapi kalau untuk pembuatan donat overproofing bahaya, nanti donatnya bisa kempes. Nah, kalau untuk roti seperti ini, buat roti manis proofing yang maksimal tuh malah bikin lembut menurut saya ya, seperti ini pakai susu itu memang bagus teman-teman ya. Jadi ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Tidak ada salahnya kita sharing ya. Ini enak banget teman-teman, silahkan dicoba tuh, sampai lembut banget teman-teman, sampai ketagihan ya, pokoknya nggak kalah deh sama beli di toko. Paling nggak kan kita bisa buat sendiri, lebih puas ya gitu. Apalagi yang hobi baking, paling nggak di rumah itu bisa buat cemilan-cemilan. Ini kenapa saya suka yang model permukaan yang mengkerut-mengkerut gitu, karena lucu aja gitu, karena mau bikin face gitu seperti ini teman-teman. Oke, thank you so much for watching, semoga bermanfaat videonya ya.